Faktor budaya menciptakan globalisasi budaya serta memperkuat relasi sosial. Terdapat aspek media merupakan sebuah proses globalisasi karena masyarakat global mengkonsumsi budaya bersama. Proses globalisasi menumbuhkan kemampuan serta keahlian Amerika Serikat untuk menangani hubungan internasional termasuk bisnis restoran, terutama restoran cepat saji. Kegiatan ekonomi di dalam perdagangan internasional didominasi faktor ekspor dan impor, lalu berkembang dengan sangat cepat. Kegiatan bisnis internasional salah satu aktornya merupakan McDonald's. McDonald's ini termasuk perusahaan MNC atau Multinational Corporation yang menyediakan makanan serta minuman cepat saji. Makanan cepat saji bisa dianggap sebagai produk budaya. Rantai makanan cepat saji dan item menunya telah menjadi simbol ikonik budaya Amerika dan telah menyebar ke bagian negara lainnya. Seringkali menyesuaikan dengan selera dan kebiasaan setempat. Industri makanan cepat saji juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pangan global, mempengaruhi cara makanan orang, dan mengubah sifat produksi dan distribusi makanan. Makanan cepat saji telah menjadi bagian dari budaya populer, muncul dalam film, acara televisi, dan acara musik, sering dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat dan berorientasi pada kenyamanan. Jadi, dalam banyak hal, makanan cepat saji dapat dilihat sebagai produk budaya yang mencerminkan dan membentuk nilai dan praktik masyarakat tempat makanan tersebut dikonsumsi. McDonald's menyelesaikan menu yang dibuat pada setiap negara dan membuat McCafe. McDonald's Cafe adalah konsep kafe yang ditawarkan oleh perusahaan makanan cepat saji global di McDonald's. Konsep ini dirancang untuk memberikan kenyamanan pada konsumen yang ingin menikmati hidangan kafe seperti kopi, teh, dan dessert lainnya. McDonald's Cafe merupakan upaya perusahaan untuk memperluas penawaran mereka di luar makanan cepat saji tradisional dengan menawarkan minuman kafe dan makanan penutup yang berkualitas. Beberapa kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah USA kepada McDonald's. Yang pertama, regulasi dan lisensi. Pemerintah dapat memberikan lisensi dan mengatur persyaratan operasional bagi McDonald's atau perusahaan makanan lainnya. Ini melibatkan regulasi keamanan pangan, standar sanitasi, dan pemantauan kualitas produk untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga reputasi merek. Yang kedua, dukungan investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan keuangan kepada McDonald's untuk mendukung investasi mereka di negara tersebut. Hal ini dapat berupa pembebasan pajak. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja. Pemerintah juga dapat berperan dalam menyediakan pelatihan atau program pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas untuk McDonald's. Dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap McDonald's sebagai produk globalisasi dapat meliputi beberapa aspek antara lain diplomasi ekonomi, promosi merek, perlindungan hak kekayaan intelektual, inventif dan inovatif dengan makanan dan minuman yang McDonald's layani untuk kepentingan budaya dan ekonomi secara bersamaan. Seiring dengan ekspansi mereka ke negara-negara di luar Amerika Serikat, McDonald's menerapkan beberapa macam menu lokal untuk memenuhi target pemasaran mereka di tahun 1980-an. Pertama yaitu persaingan dari bisnis sejenis. Seiring dengan pertumbuhan bisnis McDonald's, muncul persaingan dari bisnis-bisnis sejenis di industri makanan cepat saji. Persaingan ini menuntut McDonald's untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang lebih baik untuk mempertahankan posisinya di pasar. Yang kedua yaitu masalah keuangan. Selama awal pengembangan bisnis, McDonald's Ray Kroc menghadapi masalah keuangan yang serius. Ia sering kesulitan memperoleh modal untuk membuka gerai baru dan terpaksa mengandalkan pinjaman untuk membiayai pengembangan bisnis. Yang ketiga yaitu pengaturan perpajakan. Sebagai sebuah bisnis besar, peran negara dalam membantu McDonald's dan aktor. Pada tahun 1954, Ray Kroc mengunjungi restoran ukuran kecil yang dikelola oleh McDonald's bersaudara. McDonald's bersaudara menyajikan menu burger, kentang goreng dalam jumlah yang terbatas supaya kualitas makanan tersebut memiliki kualitas tinggi serta pelayanan yang cepat. Lalu, Ray Kroc melihat bahwa McDonald's membuka waralaba baru melalui sistem resmi perusahaan. Pada tahun 1955, Ray Kroc membeli hak eksklusif nama dan sistem operasi McDonald's. Pada saat inilah cikal bakal McDonald's Corporation terjadi. McDonald's melakukan promosi kreatif. McDonald's gencar melakukan promosi melalui media sosial, televisi, radio, koran, spanduk, dan lain-lain. McDonald's juga melakukan kerjasama dengan artis papan atas seperti Travis Scott dan juga BTS.
dengan membuat packaging menarik terkait kolaborasinya dengan artis tersebut. Teknik pemasaran ini berhasil membuat penjualan McDonald's naik meningkat di serbu fans dari artis-artis tersebut. Artis-artis yang collab ini, mereka ini mempunyai soft power melalui media sosial untuk mempromosikan McDonald's. Lalu di sini ada Richard Morris yang mendirikan McDonald's, Barack Obama yang berupaya mensejahterakan pegawai dengan menaikkan upah minimum. Peran negara atau kontribusi pemerintah terhadap McDonald's dapat melibatkan beberapa aspek, tergantung pada peran negara dan konteks spesifik. Berikut ini ada contoh kontribusi yang dilakukan pemerintah kepada McDonald's. Yang pertamanya ada regulasi dan lisensi. Pemerintah ini dapat memberikan lisensi dan mengatur persyaratan operasional bagi McDonald's atau perusahaan makanan lainnya. Hal ini melibatkan regulasi keamanan pangan, standar sanitasi, perizinan usaha, dan pemantauan kualitas produk untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga reputasi merek. Yang kedua, di sini ada dukungan investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan keuangan kepada McDonald's untuk mendukung investasi mereka di negara tersebut. Hal ini dapat berupa memberi pembebasan pajak, pinjaman dengan bunga rendah, atau subsidi tertentu yang mendorong pembangunan restoran McDonald's di wilayah yang dianggap strategis. Yang ketiga, di sini ada pelatihan tenaga kerja. Pemerintah juga dapat berperan dalam menyediakan pelatihan atau program pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas bagi McDonald's. Hal ini membantu perusahaan dalam memperkerjakan tenaga kerja lokal yang terampil dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja secara umum. Prinsip liberal kapitalis yang dianut oleh Amerika Serikat memang mengedepankan pemikiran bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar dan kegiatan ekonomi sebaiknya diminimalkan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktiknya tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat, meskipun menganut prinsip liberal kapitalis, tetap memiliki peran dalam memastikan adanya aturan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan publik. Pemerintah berperan dalam mengatur pasar, menerapkan undang-undang anti-monopoli, melindungi konsumen, mengatur persaingan bisnis yang sehat, dan memberikan layanan publik yang penting serta pendidikan dan perawatan kesehatan. Pada saat yang sama, pemerintah juga dapat melakukan intervensi ekonomi dalam situasi-situasi tertentu untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, atau melindungi kepentingan nasional. Strategi aktor-aktor utama dalam menghadapi masalah dan pendapat. Strategi pemerintah Amerika Serikat terhadap McDonald's dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebijakan yang berlaku. Namun, beberapa strategi yang mungkin dilakukan pemerintah Amerika Serikat terhadap McDonald's antara lain, yang ke-1, regulasi dan pengawasan. Yang kedua, kebijakan kesehatan. Yang ketiga, hubungan kerjasama. Yang keempat, pengembangan bisnis. Sikap bisnis McDonald's menjadi salah satu bukti nyata dari perkembangan globalisasi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Bisnis ini dapat dijadikan acuan untuk para pembisnis lain sebagai bahan inovasi dengan melihat strategi pemasaran yang dilakukan oleh McDonald's. McDonald's telah memberikan keuntungan kepada pemerintah, terutama Amerika Serikat, untuk menambah pertumbuhan ekonomi negara. Dengan dikenalnya McDonald's secara internasional juga membuat citra negara dikenal bahwa Amerika Serikat merupakan negara asal dari didirikannya bisnis ini. Dengan adanya sistem franchise, McDonald's memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memulai bisnisnya tanpa harus memulai dari awal. Akan tetapi, dengan merek yang sudah dikenal secara mendunia. Kami setuju dengan regulasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah USA karena 1. Kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang mana peraturan pemerintah dapat memastikan bahwa McDonald's dan rantai makanan cepat saji lainnya mematuhi standar keamanan pangan, praktik penanganan, dan penyimpanan yang tepat, dan protokol kebersihan. Ini membantu melindungi kesehatan konsumen dan mencegah wabah penyakit bawaan makanan. 2. Standar gizi. Peraturan pemerintah dapat mewajibkan restoran cepat saji untuk memberikan informasi gizi kepada menu, memungkinkan konsumen membuat pilihan yang tepat tentang makanan mereka. Hal ini mendorong kebiasaan makanan yang lebih sehat dan memungkinkan pelanggan untuk memahami kandungan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi. 3. Perlindungan pekerja. Peraturan dapat menetapkan standar dari perlindungan tenaga kerja bagi karyawan McDonald's. Ini dapat mencakup peraturan upah minimum, waktu istirahat, dan istirahat yang diamanatkan, kompensasi lembur, dan persyaratan keselamatan di tempat kerja. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan melindungi hak-hak pekerja. 4. Kelestarian lingkungan. Peraturan pemerintah dapat memberlakukan standar dan peraturan lingkungan untuk McDonald's dan industri makanan cepat saji. Ini dapat mencangkup peraturan pengelolaan limbah, persyaratan efisien energi, dan pembatasan emisi berbahaya.
dengan meminta pertanggungjawaban McDonald's atas dampak lingkungannya. Peraturan dapat membantu mempromosikan berkelanjutan dan mengurangi konsekuensi lingkungan yang negatif. 5. Perlindungan konsumen. Peraturan dapat melindungi konsumen dari praktik periklanan yang menipu, klaim yang menyesatkan, atau praktik bisnis yang tidak adil. Ini memastikan bahwa McDonald's dan rantai makanan cepat saji lainnya memberikan informasi yang akurat dan transparan pada konsumen mengenai produk yang mereka tawarkan. Ini juga memberikan bantuan hukum bagi konsumen jika terjadi kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh perusahaan. Teori yang digunakan globalisasi dan konsumerisme dalam mendukung globalisasi produk budaya McDonald's dapat homogenisasi kebudayaan. Budaya makanan tradisional mulai melemah karena masuknya makanan cepat saji yang berasal dari Amerika Serikat. Karena adanya globalisasi dengan faktor pendukung promosi dari televisi, banyaknya franchise McDonald's di Indonesia membuat semakin mudah untuk membeli dengan harga terjangkau. Kedua, turbokonsumerisme globalisasi brand merupakan kekuatan psikologis melalui pemasaran dari iklan yang canggih. Icon McDonald's I'm Loving It menjadi kekuatan psikologis dengan citra perusahaan, keluarga, dan teman, fleksibilitas masa depan membangun sikap profesionalitas dalam bekerja. Yang ketiga, perusahaan media global MNCs memberikan dampak secara signifikan